Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tim Satres Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja. Operasi Patu Toba 2020, pengendara motor di Pematang Siantar nekat lawan arus. Kegiatan belajar di dusun yang tak terjangkau jaringan seluler. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, tim Satres Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti daun ganja seberat 1,9 kg. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Veteran Kampung Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,9 kg yang sudah dipaketkan menjadi ratusan paket siap edar. Menurut pemeriksaan di kepolisian, penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan berdasarkan interogasi kedua tersangka mengaku baru 3 minggu menjalankan bisnis haram tersebut. Petugas juga masih melakukan pengembangan dikarenakan tersangka mengaku mendapatkan ganja tersebut dari rekannya yang berasal dari Provinsi Aceh. Kita dari Satres Narkoba Polres Tanah Karo telah melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti ganja dengan berat bruto 1950,87 gram. Jadi di antara barang bukti ini ada yang masih dalam bentuk bal kiloan dan ada yang sudah di paket-paket ya sekitar 500 paket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bersama barang bukti saat ini diamankan di Polres Tanah Karo. Dan kedua tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil amankan seorang ibu rumah tangga berinisial ID berusia 40 tahun bersama rekannya pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Seorang ibu rumah tangga berinisial ID berusia 40 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai bersama rekannya pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu di tepi Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Kepada penyidik, ibu 3 orang anak ini mengaku baru pertama kali menjadi pengedar sabu karena faktor himpitan ekonomi. Dari penjualan sabu, ia diberikan Rp30.000 untuk 1 gram sabu. Mengedarkan sabu ini udah berapa lama? Baru pertama. Ya. Jadi kenapa mau jadi mengedarkan sabu ini? Alasannya apa? Waktu itu teman saya mau minta tolong. Enggak ada alasannya, Pak. Cuma mau bantu kawan aja. Jadi berapa dapat upah daripada mengedarkan sabu ini? Enggak ada dapat upah, Pak. Cuma kasih uang rokok aja ini. Gimana? Enggak ada dapat upah. Jadi? Cuma kasih uang rokok. Berapa itu? 30.000. Dari perbuatannya, tersangka ditangkap petugas kepolisian dan berhasil diamankan beserta barang bukti. Memang benar kita amankan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ini berkat partisipasi informasi dari masyarakat. Prosesnya sedang kita laksanakan. Barang bukti sendiri mana? Untuk barang buktinya sementara kita amankan lebih kurang ada 1 gram. Informasinya alasan apa wanita itu melakukan pekerjaan haram itu, Pak? Dari hasil interogasi kita yang bersangkutan menerangkan ekonomi, tapi itu bukan merupakan satu alasan karena perbuatannya perbuatan melanggar hukum. Ya tetap kita proses dan kita dalami atas keterangannya tersebut.
Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap pelaku spesialis bajing loncat yang sempat terekam kamera CCTV. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas menyita senjata tajam milik pelaku yang terkenal sadis di Pelabuhan Belawan. Kedua pelaku spesialis bajing loncat yakni A dan AS, warga Belawan ini berhasil ditangkap petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya yang terkenal sadis dan tidak segan melukai calon korbannya menggunakan senjata tajam, sempat terekam kamera CCTV. Kedua pelaku juga selalu beraksi pada malam hari untuk mengincar barang yang berada dalam kontainer. Tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan jalanan, ditambah banyaknya penada barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, 2 pelaku spesialis bajing loncat terkenal sadis yang selalu mengincar truk kontainer di jalan lintas Medan Pelabuhan Belawan untuk mengambil barang bawaan berhasil diamankan. Dan polisi masih mengejar 2 orang pelaku lainnya yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui petugas kepolisian. Dari unit Resum Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus perampokan 365, di mana dari kedua tersangka ini masing-masing melakukan aksi tempat yang berbeda. Satu orang tersangka atas nama Yono melakukan aksinya dengan 4 orang rekannya yang saat ini masih DPO naik ke mobil yang menjadi sasaran. Kemudian 3 orang rekannya tersebut melakukan kekerasan dan mengambil barang-barang milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam mendekam di jeruji Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas menggelar Operasi Patuh Toba 2020, sejumlah pelanggar lalu lintas ditindak petugas. Namun tak sedikit yang nekat melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan petugas. Beginilah kelakuan para pengendara saat melihat razia polisi. Razia yang bertujuan menegakkan disiplin berlalu lintas, serta menjaga keselamatan pengendara justru diwarnai aksi berbahaya. Tanpa menghiraukan keselamatannya dan orang lain, sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar balik kendaraannya dalam Operasi Patuh Toba 2020 yang digelar Polres Pematang Siantar di Jalan Merdeka. Tindakan ini mereka lakukan agar tidak ditilang polisi. Selain itu juga terlihat ada sejumlah pengendara yang berpura-pura parkir. Pada hari pertama Operasi Patuh Toba 2020, Satlantas Polres Pematang Siantar sebanyak 13 kendaraan diamankan ke Mapolres Pematang Siantar. SIM yang ditilang sebanyak 32 dan STNK sebanyak 14. Tanggapan Bapak sedikit Pak, itu kan banyak tadi yang putar balik arah melawan arah itu ketika mengetahui ada razia. Nah, itulah saran kepada masyarakat dari Kepolisian Republik Indonesia ketika di tengah jalan menemui atau bertemu dengan petugas yang sedang melaksanakan kegiatan operasi, jangan putar arah, justru menjadi berpotensi kecelakaan bagi diri sendiri atau membahayakan bagi orang lain. Seperti diketahui, pihak kepolisian menggelar Operasi Patuh Toba 2020 selama 14 hari yang dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menyelamatkan uang negara sebesar 1,35 juta miliar rupiah dari proyek pembangunan Jalan C Rakyat yang anggarannya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhan Batu pada tahun anggaran 2018 lalu. Setelah dilakukan upaya penyelidikan atas inisiatif Kajari Labuhan Batu terkait temuan Badan Pengawasan Keuangan atau BPK
atas kerugian negara dari proyek pembangunan peningkatan badan jalan serakyat di Kecamatan Panai 3, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Kumaidi, menyebutkan, pada tahun ini pihaknya telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1 miliar 35 juta rupiah yang dikembalikan secara bertahap. Hal ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menaikkan status 2 kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan total kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah ke tingkat penyidikan. Dan tersangka dalam kasus di 2 desa, yakni Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aiknatas dan Desa Bulungihit Kecamatan Marbau akan segera ditetapkan. Peningkatan jalan di jurusan C Rakyat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah yang ada di Badan Dinas Pekerjaan Umum, kami sudah mendapatkan keuangan negara sebesar 1 miliar 35 juta 36 rupiah yang dibayarkan melalui bertahap. Ini ada 4 tahap di sini. Ada pertama sebesar 125 juta, tahap 2 200 juta, tahap 3 225 juta, tahap 4 ada 435 juta 36 rupiah dengan total keseluruhan 1 miliar 35 juta 36 rupiah. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pastor dan umat Katolik di Kabupaten Dairi dan Pematang Siantar diimbau untuk memeriksakan kesehatan minimal melakukan rapid test COVID-19. Imbauan tersebut dirilis menyusul Uskup Agung Medan, Bonsiur Cornelius Sipayung terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa hari sebelum dinyatakan positif, Uskup Agung sempat berkunjung ke Dairi dan Pematang Siantar. Uskup Agung Medan, Monsiur Cornelius Sipayung terkonfirmasi positif COVID-19. Dia masuk rumah sakit Elizabeth pada 13 Juli lalu, kemudian dirujuk ke rumah sakit Marta Friska sehari setelahnya. Selain Uskup Agung, 4 pastor dan 3 pekerja di Keuskupan Agung di Jalan Imam Bonjol Medan juga terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Sejak dinyatakan positif, seluruh daerah dan ruangan Keuskupan Agung Medan sudah disterilisasi dan ditutup untuk umum. Sebelum masuk rumah sakit, Uskup Agung sempat pergi ke Kabupaten Dairi untuk menghadiri acara serah terima paroki pada 1 Juli 2020 lalu. Usai dari Dairi, Uskup Agung Cornelius melanjutkan perjalanan ke Pematang Siantar untuk bertemu para pastor dan umat pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020 lalu. Juru bicara Keuskupan Agung Medan, Pastor Benjamin Purba, menghimbau seluruh pastor dan umat yang pernah bertemu dengan Uskup Agung, terutama di Dairi dan Pematang Siantar, untuk segera memeriksakan kesehatan minimal rapid test COVID-19. Imbauan tersebut dirilis sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran corona di kalangan umat Katolik di 2 daerah tersebut. Dia berangkat ke Pematang Siantar itu ya, mula-mula ke Dairi tanggal 4 di situ ada serah terima paroki. Paroni dia di situ, dia hadir di situ, nampaknya belum apa-apa. Lalu sesudah itu ke Pematang Siantar. Ada tabisan diakon, lalu ada lagi satu lagi berbicara dengan pastor-pastornya masing-masing pribadi. Pulang ke Medan, itulah yang kena itu kan ketahuan sesudah masuk Elizabeth karena dia muntah-muntah dan sebagainya itu. Dan itulah semua ini saudara-saudara kami, para pastor yang ada di Pematang Siantar dan Dairi sudah dikatakan silakan rapid test dulu. Diketahui 3 hari setelah pulang dari Pematang Siantar, Uskup Agung mengeluh mual-mual dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan swab PCR, dirinya dinyatakan positif COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan, Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan bersama anggota Polri melakukan pelatihan kepada puluhan masyarakat untuk membuat pupuk cair dari limbah sampah. Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan bersama anggota Polri melalui Dirbinmas Polda Sumut dan Babin Kamtibmas sejajaran Polda Sumut melakukan pelatihan pembuatan pupuk cair, yakni ekoenzim, di lapangan terbuka di kawasan Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Terlihat hampir puluhan ibu rumah tangga hadir untuk mengikuti pembuatan pupuk cair, yakni ekoenzim, yang mana terbuat dari limbah sampah seperti sayuran dan buah-buahan yang telah dicincang halus sebelum dimasukkan ke wadah seperti jerigen yang dicampur dengan molase merupakan limbah tetes tebu. Untuk mendapatkan hasil ekoenzim, nantinya limbah sayuran tersebut diendapkan selama 100 hari dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai tanaman dan dapat juga diolah menjadi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan pewangi. Dirbinmas Polda Sumut mengatakan, dengan cara menanam berbagai tanaman dan ikan air tawar, dapat menjadikan petani di tengah kota dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, dengan dibekali pelatihan pembuatan pupuk cair berbahan limbah sampah. Ketahanan pangan berguna untuk bagaimana masyarakat menciptakan perekonomian rumah tangganya ini dengan cara menanam sayur mayur, kemudian bisa juga memelihara ikan lele. Nah, kalau masyarakat sudah mau menanam sayur mayur ini tentunya butuh pupuk. Dan pupuk ini seperti yang kita lihat di belakang, pupuk ini berasal daripada sayur mayur atau sampah-sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dipelajari oleh ibu-ibu proses daripada pembuatan sampah non-organik menjadi pupuk organik. Pembuatan pupuk cair dari limbah sampah ini selain dapat menjaga ketahanan pangan dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, saat proses belajar mengajar via daring dimulai, sejumlah guru dari MTS Negeri 6 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur justru mengajar di sekitar pemukiman siswa. Hal itu dilakukan karena para siswa tidak memiliki sarana prasarana belajar daring dan juga tidak terjangkau jaringan seluler. Sebagaimana sekolah lain, MTS Negeri 6 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur telah menerapkan belajar via daring kepada para siswanya. Namun tidak semua siswa di sekolah ini bisa mengikuti pembelajaran tersebut karena terkendala sarana prasarana. Sebagian siswa sekolah ini tergolong dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki ponsel pintar ataupun komputer jinjing. Selain itu, di beberapa dusun tempat tinggal siswa seperti di Dusun Legok dan Sembojo, Desa Sukoharjo adalah daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler. Karena kondisi tersebut, para guru di sekolah ini pun mengajar di sekitar rumah siswa. Menggunakan sebuah layar proyektor, kelas pun dibuka di tanah lapang yang terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kepala MTS Negeri 6 Kepanjen, Sutirjo, saat dikonfirmasi pada Sabtu mengatakan bahwa pihaknya memang harus melakukan itu semua agar siswa tetap bisa belajar di tengah pandemi ini. Sistem belajar pun dikemas sedemikian rupa agar siswa tidak merasa bosan. Seperti menggunakan sarana wayang krucil yang unik, yaitu wayang yang menggunakan seragam sekolah dan memasang wajah siswa. Kita memperhatikan anak-anak yang dalam konteks pendukuhan tadi itu memang dia terkendala baik dalam gadget, ya, jadi HP dia juga belum punya, dan juga apalagi kontak jaringan. Sehingga kita harus memberikan layanan yang purna, yang baik, sehingga mereka tetap aman, nyaman, sehat. Dan kita berikan pesan-pesan pada mereka untuk tetap cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, apapun yang terjadi tetap kuat. Indikatornya simpel, mereka tersenyum, bangga, bahagia, itu sudah cukup.
Saya senang bisa belajar dan saya bisa dibantu oleh. Sampai sekolah harus ke sini nih apa, Dik? Karena sinyalnya jelek. Dengan adanya ini gimana? Terbantu ya? Saya bisa dibantu dan saya bisa belajar. Harapannya setelah masuk sekolah sendiri seperti apa, Dek, nanti, Dek? Saya bisa mendapat teman dan bisa belajar dengan tenang. Kepingin nggak, Dek, masuk sekolah secara langsung di sekolah gitu, Dek? Ingin. Sistem pembelajaran seperti ini akan terus dilakukan oleh pihak sekolah selama pandemi atau selama proses belajar mengajar tatap muka belum diperbolehkan. Selain memperoleh pelajaran, siswa juga mendapat bantuan beras guna membantu meringankan beban keluarganya di masa sulit pandemi ini. Tidak hanya siswa, warga kurang mampu di sekitar desa Sukoharjo ini pun juga mendapat bantuan beras dari MTS Negeri 6 Kepanjen. Dari Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.